Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? I hope that you are good. I hope that you are fine. And we are going to continue our lesson about question tags ya. Jadi kali ini kita akan mempelajari salah satu materi yang akan nanti keluar pada PTS kalian, yaitu tentang question tag. So, what is question tag? Apa sih yang dimaksud dengan question tag itu? Alright, question tags is a very short clause at the end of a sentence. Jadi, question tag itu adalah klausa yang sangat pendek dan letaknya di akhir sebuah kalimat. And what is the examples of question tag? Okay, let's see the example here. The jaguar is dangerous, isn't it? Nah, siapa yang tahu ini question tag-nya yang mana ya? Yes, you're right. Isn't it is the question tag. Jadi isn't it-nya di situ adalah sebagai question tag-nya ya. Okay, and then what about the second example, guys? Giraffes don't eat meat, do they? Nah, kali ini pasti juga ketebak. Question tag-nya yang mana ya? Yes, exactly. It is the do they is the question tag. Okay, so now what is the functions of a question tag? Anybody knows? Okay, this one, the functions of a question tag is to change a statement to a question in order to confirm or clarify. Jadi fungsi dari question tag itu ya, kenapa sih kok ada question tag? Seperti kalimatnya itu ada ekornya begitu ya. Nah, kenapa sih kok harus ada ekornya? Ternyata untuk mengubah sebuah statement ya anak-anak ya, mengubah sebuah statement menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa harus dirubah jadi pertanyaan? Untuk mengkonfirmasi dan untuk mengklarifikasi, untuk menanyakan lebih jelas, untuk meyakinkan kembali kepada orang lain. Nah, kalau tadi kita simak dari contohnya, the jaguar is dangerous, isn't it? Kemudian maknanya menjadi jaguar itu berbahaya, bukan? Nah, kata bukan di sini bermaksud ingin mengklarifikasi kepada orang lain. Benar kan apabila jaguar itu berbahaya? Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, giraffes don't eat meat, do they? Maknanya adalah jerapah tidak makan daging, bukan? Nah, ini juga bermaksud untuk mengklarifikasi ya, untuk meyakinkan kembali kepada orang lain. Oke, kalian sudah mempelajari question tag itu apa, fungsinya apa, dan sekarang bagaimana ya cara membuat question tag? How to construct question tags? Bagaimana cara membuatnya? Oke, mari kita simak. Yang pertama adalah sebuah statement. The jaguar is dangerous. Nah, ini kalimat statement ya anak-anak ya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat question tag-nya di belakang? Kita harus berfokus kepada subjek dan verb-nya, yaitu the jaguar itu sebagai subjek dan is itu sebagai verb atau kata kerja. Kebetulan di sini adalah kata kerja bantu ya anak-anak ya. Oke. Nah, kita perhatikan di situ sekali lagi yaitu subjek dan verb-nya. Lalu untuk membuat question tag-nya nanti akan dibalik anak-anak. Jadi bukan dari subjek kemudian verb, melainkan verb kemudian subjek. Jadi seperti struktur pada kalimat pertanyaan. Dan kebetulan di situ verb-nya menggunakan is, maka question tag-nya juga akan menggunakan is. Namun apabila is-nya yang di depan itu positif atau tidak ada not-nya, maka yang di belakang kita berikan not. Jadi dari is menjadi is not atau disingkat isn't. Nah, kemudian jaguar di sini juga kita pertimbangkan ya, dia sebagai subjek, kemudian kita ubah dia menjadi it. Kenapa it? Karena jumlah jaguarnya ada 1.
Kok tahu kalau ada satu? Karena jaguarnya tidak ditambahkan S di belakang. Bukan jaguars, tapi jaguar saja. Maka jumlahnya ada satu. Maka kita gunakan it. Nah, jadi the jaguar is dangerous, isn't it? Nah, seperti itu cara membuat question tag-nya anak-anak. Cukup mudah ya sebenarnya ya. Oke, mari kita lihat contoh yang kedua. Giraffes don't eat meat. Nah, ini kira-kira bagaimana ya? Kembali kita harus memperhatikan subjek dan verb-nya. Oke, giraffes di situ sebagai subjek, kemudian don't eat di situ sebagai verb-nya. Nah, yang kita perhatikan adalah dari kata don't-nya anak-anak ya. Jadi auxiliary-nya itu yang harus kita perhatikan yaitu don't-nya. Di situ bentuknya sudah negatif yaitu do not. Maka ketika membuat question tag-nya di sebelah kanan, siapa yang tahu kira-kira akan menjadi apa? Ya, betul sekali. Kalau yang di sebelah kiri bertambahkan not, maka yang di sebelah kanan tidak perlu lagi ada not-nya menjadi do, begitu ya. Kemudian bagaimana dengan giraffes di situ? Nah, apakah kita ganti juga menjadi it sama seperti contoh sebelumnya? Well, I don't think so because the giraffes is more than one, ya kan? So it should be they. Oke, jadi giraffes don't eat meat, do they? Nah, kira-kira seperti itu anak-anak. Sepertinya cukup mudah untuk kalian ya, tidak terlalu sulit. Oke, untuk lebih memahami, kita beralih ke buku kalian di halaman 29. Di situ ada exercise 11 and we are going to discuss exercise 11 along with the answer. Ya, oke, mari kita berlatih di sini. Number 1, the katydid is pretending it's a leaf. Siapa yang tahu di sini question tag-nya bagaimana? Ya, betul sekali. Isn't it? Nah, dari kata is-nya di situ ya, kemudian menjadi isn't, the katydid-nya menjadi it. Good job. What about number 2? The donkey doesn't look thirsty. Bagaimana ya question tag-nya? Oke, good. Ya, berubah menjadi tidak bertambahkan not ya, menjadi does it. Nah, di situ juga donkey-nya ada satu, makanya tetap it. What about number 3, guys? The python really confused its predator. Oke, untuk yang ini kalian perhatikan kata confused di situ, itu menggunakan verb to, bentuknya adalah simple past, dan auxiliary untuk simple past yaitu did ya anak-anak, maka menjadi didn't eat. Nah, begitu ya. Number 4, cats like sleeping in the sun. Oke, like di sini menunjukkan present tense ya, present time. Jadi auxiliary-nya kalau tidak do ya does, begitu ya. Kalau cats-nya itu lebih dari satu, maka menjadi ya, betul sekali. Don't they di situ ya. Jadi they-nya di situ menunjukkan cats-nya yang lebih dari satu. Number 5, baby penguins are so cute. Kali ini yang mudah ya, sepertinya ya kalian akan mudah untuk menjawabnya. Dan ya, betul sekali. Aren't they? Question tag-nya ya, begitu ya. Okay, very good job guys. And the last number 6 is those weren't copycat animals. Nah, di situ ada kata weren't atau were not. Maka question tag-nya menjadi were they? Yes, good job. So, you have already done the 6 numbers. Very good, guys. Jadi cukup mudah bukan untuk membuat question tag di belakang kalimat? Baik. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video ini. Dan diucapkan juga mudah-mudahan besok bisa mengerjakan soal PTS-nya dengan mudah. Sekali lagi, thanks for watching and happy learning for you all. Goodbye.